Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Manugrah Jauhari. Saya dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perlawanan Pattimura tahun 1817. Langsung saja kita ke pembahasan PowerPoint-nya. Jadi, ini adalah PowerPoint yang sudah saya buat mengenai perlawanan Pattimura. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang saya sajikan kali ini mengandung 5 subbab. Subbab yang pertama, latar belakang. Subbab yang kedua, kronologi. Subbab yang ketiga, tokoh yang terlibat dan biografi Pattimura. Subbab yang keempat, tempat kejadian. Subbab yang kelima, dampak positif dan negatif perlawanan Pattimura. Mari kita bahas ke subbab yang pertama, yaitu latar belakang perlawanan Pattimura. Latar belakang perlawanan Pattimura. Yang pertama, diberlakukannya pelayanan Hongi. Yang kedua, perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Inggris ke pemerintahan Belanda. Yang ketiga, adanya kerja wajib dan pembayaran wajib ke pemerintah Belanda. Yang keempat, banyak tenaga pribumi di Maluku yang dijadikan serdadu. Mari kita bahas ke subbab yang kedua, yaitu kronologi perlawanan Pattimura tahun 1817. Perlawanan Pattimura atau Maluku ini terjadi tahun 1817, merupakan reaksi dan perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura atau bisa disebut Thomas Matulasi, yang dibantu beberapa pejuang antara lain Philip Latumahina, Thomas Patiwile, Anthony Rebok, dan Christina Martha Tiauhau. Kronologi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, awal mula perlawanan rakyat Maluku. Rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tanggal 15 Mei 1817 dengan melakukan serangan malam ke pos perahu di Pelabuhan Porto dan berhasil membakar perahu-perahu milik pemerintah Belanda tersebut. Di keesokan harinya, pasukan Pattimura menyerang dan mengepung benteng Dustade. Tidak berselang lama akhirnya, benteng tersebut dapat dikuasai dan membunuh Presiden Van den Berg dan perwira lainnya. Yang kedua, balasan Belanda yang pertama. Setelah terjadinya penyerangan tersebut, pemerintah Belanda tidak tinggal diam. Belanda memberikan pasukan bersenjata lengkap di bawah pimpinan Mayor Beches. Pada tanggal 20 Mei 1817, terjadi pertempuran di daerah Saparua antara pasukan Pattimura dengan pasukan Belanda. Akhirnya, kemenangan memihak ke kubu pasukan Pattimura, dan Mayor Beches pun mati tembak dan pasukan Belanda dapat ditemas habis. Yang ketiga, balasan Belanda yang kedua. Perlawanan pasukan Pattimura terus berkobar dengan gigih sampai akhirnya pasukan Belanda meminta bantuan pasukan dari Ambon. Setelah datangnya pasukan bantuan dari Ambon yang dipimpin oleh Kapitan Nisnet dan Mayer, di bulan November 1817 Belanda melakukan serangan besar-besaran ke daerah pertahanan pasukan Pattimura dan benteng Dustade. Yang keempat, mundurnya pasukan Pattimura. Pasukan Pattimura yang terdesak akhirnya terpaksa mengosongkan benteng tersebut. Pasukan Pattimura mundur dan benteng ditempati Belanda. Banyak daerah yang jatuh, satu persatu pun pimpinan pasukan Pattimura tertangkap. Akhirnya Pattimura sendiri tertangkap. Pattimura diajak berunding oleh Belanda namun menolak. Akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di benteng New York Victoria Ambon. Bukan New York, di benteng New Victoria Ambon. Lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu tokoh yang terlibat. Tokoh yang terlibat ini ada 11. Yang pertama, Kapitan Pattimura alias Thomas Matulasi. Yang kedua, Anthony Rebok. Yang ketiga, Thomas Patiwile. Yang keempat, Raja Tiau. Yang kelima, Lukas Latumahina. Yang keenam, Johannes Matulasi. Yang ketujuh, Ulu Paha. Yang ke-8, Paulus Tiauhau. Yang ke-9, Christina Martha Tiauhau. Ke-10, Philip Latumahina. Yang ke-11, Said Parintah. Lanjut ke biografi Pattimura. Thomas Matulasi lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku 8 Juni 1783. Meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 pada umur 30 tahun. Dikenal dengan nama Kapitan Pattimura atau Pattimura, adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Mari kita ke pembahasan subbab yang keempat, yaitu tempat kejadian. Tempat kejadian ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pos perahu di Pelabuhan Porto, tempat Pattimura dan pasukannya membakar perahu. Kedua, benteng Dustade berfungsi sebagai bangunan pertahanan serta pusat pemerintahan perusahaan Hindia Timur Belanda. Ketiga, benteng New York Victoria Ambon, tempat Pattimura dieksekusi.
Lanjut ke subbab yang terakhir atau subbab yang kelima, yaitu dampak positif dan negatif perlawanan Pattimura. Yang pertama, dampak positifnya. Pahlawan rakyat Maluku yang dipimpin Pattimura dapat merebut benteng Dustade. Yang kedua, dampak negatif. Setelah Belanda meminta bantuan pasukan dari Jakarta, akhirnya rakyat Maluku terdesak dan Kapiten Pattimura tertangkap. Yang ketiga, dampak lain setelah pahlawan Pattimura. Pertama, bersifat nasional. Kedua, senjata sudah modern. Yang ketiga, tidak tergantung pada pemimpin. Yang keempat, sudah ada persatuan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Dengan ini saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.